Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini saya tunjukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwin Aprianti, mahasiswa jurusan Pendidikan Geografi UIN Suskaryau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kepengurusan jenazah dan hikmahnya. Jadi setiap hambanya yang masih bernapas, yang masih hidup, itu pasti akan datang hari kematiannya. Entah itu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, Allahu alam. Yang pasti setiap manusia yang masih bernapas itu pasti akan datang hari kematiannya. Gejala saat mendekati hari kematian itu disebut dengan sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya, apabila matanya masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk matanya secara pelan-pelan. Apabila mulutnya masih terbuka, katupkan dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka. Dan tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Istilah jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula kita artikan sebagai usungan beserta mayatnya. Seseorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera kita urus, tidak boleh kita tunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya dan lain sebagainya. Mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melakukannya, maka seluruh orang Islam di daerah tersebut akan mendapatkan dosa. Dasar hukum yang menjelaskan pentingnya merawat jenazah itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia berkata, segerakanlah urusan jenazah. Jika orang itu baik, maka itulah yang sebaik-baiknya kamu segerakan. Dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pondokmu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat. Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia yang pertama itu memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah atau yang muhrimnya. Syarat jenazah yang dimandikan yang pertama itu beragama Islam, tubuh atau anggota badan masih ada, dan jenazah tersebut bukan mati syahid. Dan yang berhak memandikan jenazah tadi jika jenazah laki-laki, yang memandikan laki-laki dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Cara memandikan jenazah, tata caranya yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran yang masih melekat. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya secara perlahan-lahan jika jenazah tersebut tidak hamil. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian baru yang sebelah kiri. Setelah itu mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandi yang terakhir itu dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukanlah jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Memandikan jenazah satu kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnahnya itu mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali.
Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Kemudian keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kain kafan nanti. Setelah mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian ini untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Nah, kewajiban seorang muslim kepada hambanya yang ketika ada saudaranya yang meninggal, yaitu yang selanjutnya mengafani jenazah. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan baik-baik. Rasulullah SAW bersabda, "Iza kafana ahadukum falyuhsin kafana." Yang artinya bila mana seseorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya, hendaklah melakukannya dengan baik. Nah, ada beberapa ketentuan dalam mengafani jenazah. Yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh. Kain kafan hendaklah berwarna putih, dan jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis dan untuk perempuan itu 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Yang selanjutnya yaitu cara mengafani jenazah. Yang pertama, cara mengafani untuk jenazah yang laki-laki. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, dan yang paling bawah hendaknya itu lebih besar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai itu diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatlah tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh tubuh jenazah, tutupkanlah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan semisalnya. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan. Kemudian kuburkan dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan syuhada dalam perang Uhud. Dan yang berikutnya itu cara mengafani jenazah untuk jenazah perempuan. Kain kafan untuk perempuan itu terdiri dari 5 helai. Yang pertama, lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih besar. Lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima untuk pinggul dan pahanya. Cara mengafani jenazahnya sebagai berikut. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib, dan kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar serta ditaburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutup lubang-lubang yang mungkin masih bisa mengeluarkan kotoran dengan kapas. Kemudian tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakai sarung tangan, cukup disobek saja, tidak dijahit. Selanjutnya pakaikan baju kurungnya. Sama, cukup disobek saja, tidak perlu dijahit. Dandanilah rambutnya 3 dandanan. Lalu julurkan ke belakang. Pakaikan penutup kepalanya atau kerudungnya. Membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan, dan dilepaskan ikatan setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu siap untuk kita sholatkan jenazah tersebut. Kewajiban yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah sebagaimana dicantumkan dalam sebuah hadis, "Shollu ala mautakum", solatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu.
Nah, syarat-syarat untuk sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat, dan harus menghadap kiblat. Mayat sudah dimandikan dan dikafani, lalu letakkan mayat sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali kalau sholat diletakkan kecuali sholatnya dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Cara mengerjakan sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud, serta tidak dengan azan dan iqamat. Setelah berdiri sebagaimana mestinya kita akan mengerjakan sholat, maka urutannya yaitu takbiratul ihram dan niat, kemudian baca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat Nabi, takbir ketiga membaca doa untuk si mayat, takbir keempat membaca doa, dan kemudian mengucapkan salam. Adapun tata cara pelaksanaannya yaitu yang pertama membaca niat dengan niat usolli ala hazil mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Kemudian selanjutnya itu membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca selawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian selanjutnya membaca doa setelah takbir ketiga, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Kemudian baca doa setelah takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian selesai memberi salam dengan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jemaah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh saat membusuk tidak tercium hingga ke atas. Selanjutnya, masukkan secara perlahan jenazah ke dalam liang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki itu dibuka agar menyentuh tanah secara langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan bulatan tanah atau bulatan tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan tanah. Sekian untuk video pembelajaran kita tentang kepengurusan jenazah kali ini, dan sampai jumpa di video-video pembelajaran saya yang selanjutnya.